Marahnya Bilqis. "Kenapa kamu menjambak rambut Rosa, Bilqis?" tanya Kemal kesal karena ia tak suka Bilqis bersikap kasar. "Lalu Bilqis harus apa kalau bukan menjambak rambutnya, Om? Apa Bilqis harus bunuh dia sekalian?" Tanyanya kesal karena Kemal malah memperhatikan Rosa ketimbang dirinya yang juga ikut terluka. Apalagi lehernya kena cakaran kuku Rosa. "Bilqis," ucap Kemal tak sengaja meninggikan suaranya, membuat Bilqis terkejut. Ia menatap Kemal dengan mata yang berkaca-kaca, membuat Kemal tersadar bahwa dia sudah kelewatan. "Maaf, Bilqis salah dan mulai sekarang Bilqis bakal menjauh dari hidup Om. Bilqis nggak akan ikut campur lagi urusan Om dengan Tante Pup. Silahkan Om cari partner lain yang lebih cantik, dewasa dan elegan. Karena memang mungkin Bilqis tidak pantas berada di samping Om. Percuma Bilqis berjuang buat dapatin hati Om, sedangkan Om sendiri tidak pernah melirik ke arah Bilqis. Permisi," ucap Bilqis bergetar dengan napas tercekat. Ia berusaha menahan air matanya agar tidak turun, tapi apa boleh buat, karena air matanya jatuh begitu saja mengalir deras di pipinya. Ia berlari keluar dari ruangan Kemal. Sia-sia sudah kejutannya untuk Kemal. Padahal ia sudah memakai gaun cantik yang dirancang khusus oleh para desainer. Ia berpikir bahwa hari ini ia akan mengatakan siapa dirinya pada Kemal. Namun apa yang ia dapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Ia melihat sendiri pujaan hati berciuman panas dengan mantan istrinya, dan di saat ia memisahkan mereka, Kemal malah memarahinya. Namun Bilqis tidak tahu bahwa Kemal marah karena ia takut Rosa bisa mencelakainya kapan saja. Karena Kemal tahu bagaimana liciknya Rosa. Namun bodohnya Kemal, karena tidak mengutarakan maksudnya itu, ia malah semakin memperkeruh suasana. "Apa yang aku lakukan?" ucap Kemal frustasi mengusap wajahnya kasar. Ia melihat keluar jendela yang ternyata sore menjelang malam dan hujan turun derasnya. "Aku harus mengejar Bilqis dan mengutarakan maksudku sebenarnya," gumam Kemal langsung berlari keluar. Kemal mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang. Ia melihat kiri kanan berharap Bilqis masih ada di sekitar kantornya, namun nihil. Di sisi Bilqis, ia sedang berlari dalam derasnya hujan. Ia menangis kencang membiarkan hujan membasahi dirinya. Langit seakan tahu apa yang dirasakan oleh gadis kecil tanpa ibu itu. Hiks jahat, dasar pria jahat." Bilqis kutuk biar jadi duda seumur hidupnya. Hiks," teriak Bilqis kencang. Ia berlari cepat hingga kakinya tersandung batu membuat dirinya jatuh dan lututnya mengeluarkan darah segar. Hiks, udah jatuh tertimpa tangga pula," gumamnya seraya duduk di tengah-tengah jalan, seraya meniup lukanya. Hingga tak seberapa lama datang seseorang memayungi dirinya, membuat Bilqis mendongakkan kepalanya. Ia ingin bangkit untuk memeluk orang itu, namun karena kakinya masih sakit, hingga dia hampir terjatuh, namun orang itu langsung merengkuh pinggangnya, membawa tubuh kecil Bilqis ke dalam pelukannya. "Wah, Om," Bilqis nyerah. Bilqis nggak mau lagi ngejar calon imam. "Bilqis nyerah, Om." Hiks, tangis Bilqis pecah dalam pelukan orang tersebut yang tak lain adalah Om Yogi. "Menangislah, ada Om di sini yang akan selalu menemani kamu," ucap Om Yogi lembut karena sekarang ia sedang berbicara layaknya paman dan keponakan. Hiks, Om kok malah suruh Bilqis nangis sih?" "Hiks, apa Om senang Bilqis nyerah?" "Wah," ucap Bilqis memukul dada bidang Om Yogi. "Lembut salah, datar salah, dingin apa lagi, dasar wanita," batin Om Yogi. "Bukan begitu, Om nyuruh kamu nangis agar kamu bisa meluapkan semua emosi yang kamu pendam sedari tadi. Karena mulai besok kamu dilarang untuk menangis lagi," ucap Om Yogi berusaha bersabar. Bilqis yang mendengarnya pun berhenti menangis dan mendongak kepalanya menatap dalam mata Om Yogi. Meluapkan emosi Bilqis, tanyanya sekali lagi membuat perasaan Om Yogi tak enak. Namun ia mengangguk, kepalanya ragu-ragu dan buk, dasar pria jahat, pria tua tak tahu diri. Masih untung Bilqis mau sama pria tua dan duda sepertimu, teriak Bilqis marah menendang kaki Om Yogi. Ia memukul dada bidang Om Yogi dan tak jarang ia meninju wajah Om Yogi. "Dasar duda tak tahu malu, tidak punya pendirian, duda bodoh, mau terima mantan. Ah, bodoh,
Umpat Bilqis marah membuat Om Yogi berusaha menahan dirinya agar tidak menjitak kepala Bilqis karena sudah berani memukulinya. Nona, Anda benar-benar spesies langka dari sungai Amazon, mirip sekali seperti siluman ular anaconda dari hutan Kalimantan Timur, batin Om Yogi pasrah. Hah, sudah, Om, Hop. Bilqis sudah lega sekarang dan mulai besok Bilqis akan buat itu duda menyesal karena membentak Bilqis. Ucap Bilqis menghapus air matanya dan mengelap ingusnya di gaun yang ia pakai. Sit warnanya hijau dan berlendir, batin Om Yogi jijik. Namun ia tetap memeluk erat tubuh Bilqis lagi. Ia mencium pucuk kepala Bilqis. Mau pulang sekarang? Tanya Om Yogi membelai wajah Bilqis lembut. Hium. Om Yogi langsung menggendong Bilqis seperti koala membawanya masuk ke dalam mobil. Namun, Bilqis, sebuah suara bariton datang membuat Bilqis melengos ke belakang dan ia terkejut melihat Kemal dengan wajah lusuh dan mata memerah menatapnya. Bilqis merasa senang karena Kemal mengejarnya dan ingin turun dari gendongan Om Yogi. Namun Om Yogi mengeratkan gendongannya sehingga membuat Bilqis tidak bisa turun. Kita beri pelajaran buat dia terlebih dahulu, biarkan dia menyesal karena sudah membuat kamu menangis. Bisik Om Yogi membuat Bilqis tersenyum kecil. Benar kata Om Yogi, emang Om tampan aja yang bisa jual mahal. Bilqis juga bisa, batin Bilqis kesal. Bilqis, kita bicara dulu sebentar ya, ucap Kemal lembut namun Bilqis tidak menjawab sama sekali. Ia menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Om Yogi, membuat hati Kemal cemburu. Ia ingin marah namun diurungkan karena dalam hal ini, dia yang salah. Jangan dekati Bilqis lagi, ucap Om Yogi dingin membuat Kemal menatap tajam ke arahnya. Apa hakmu melarangku? Balas Kemal dingin. Hakku terhadap Bilqis melebihi hakmu terhadapnya. Kau hanyalah cecunguk asing yang tiba-tiba hadir di hidupnya, jadi mulai sekarang jauhi Bilqis. Sarkas Om Yogi membuat Kemal bungkam. Siapa pria ini? Kenapa damage-nya seperti Dimas, bahkan melebihi Dimas? Batin Kemal menerka. Kau benar, aku hanyalah orang asing baginya, tapi sebentar lagi orang asing ini akan menjadi suaminya. Balas Kemal dengan lantang, membuat hati Bilqis berbunga-bunga sehingga menggigit bahu Om Yogi agar dirinya tidak berteriak senang. Sit, kenapa laki-laki itu yang salah tapi aku yang kena getahnya? Batin Om Yogi kesal. Tenanglah, jangan baper dulu. Serahkan semuanya kepada Om Yogi. Bisik Om Yogi membuat Bilqis melepaskan gigitannya. Tapi sayangnya Bilqis tidak butuh lelaki yang tidak berpendirian, teguh sepertimu. Sarkas Om Yogi. Mari kita menikah. Apa maksudmu? Tanya Kemal marah. Maksudku adalah kau laki-laki yang tidak punya pendirian teguh. Karena kau tidak bisa tegas terhadap mantanmu itu. Baik boleh, tapi jangan bodoh. Karena baik dan bodoh itu beda tipis, dan kau sebagai lelaki terlalu lemot seperti siput. Ketus Om Yogi membuat Kemal ingin marah namun ditahannya karena apa yang dikatakan oleh Om Yogi adalah benar. Terserah apa yang kau katakan, karena memang di sini aku yang salah dan sekarang aku ingin memperbaiki kesalahanku. Jadi bisakah Anda memberikan waktu untuk kami berdua berbicara? Teriak Kemal karena hujan semakin deras. Apakah kamu percaya dengan omongannya? Bisik Om Yogi pada Bilqis. Percaya? Karena Om tampan tidak mungkin bohong. Om Yogi langsung menurunkan Bilqis dari gendongannya. Kemudian Kemal yang melihat itu langsung menarik Bilqis dalam pelukannya. Namun Bilqis mendorong tubuh Kemal. Kita bukan muhrim, ketus Bilqis dengan suara serak habis menangis. Jika kalian ingin berbicara, bicaralah dalam mobil. Teriak Om Yogi membuat Kemal langsung menggenggam tangan Bilqis masuk ke dalam mobilnya. Kemal menatap lekat wajah Bilqis dari arah samping. Dilihatnya rambut yang berantakan, leher yang tergores bekas cakaran dan mata yang sembab. Apa yang ingin Om bicarakan? Cepatlah, karena Bilqis ingin pulang. Ucap Bilqis dingin namun di hatinya ia ingin sekali memeluk Kemal, mengungkapkan kebahagiaannya karena Kemal tadi mengakui perasaannya. Apa kamu marah sama saya? Tanya Kemal lembut dengan nada penuh sesal. Buat apa Bilqis marah? Kan kita bukan siapa-siapa. Jawabnya datar membuat dada Kemal sesak. Apa kamu masih suka sama saya? Tanya Kemal pelan namun masih terdengar di telinga Bilqis. Iya, Bilqis masih suka sama Om. Tapi Om tenang aja karena mulai malam ini Bilqis akan mencoba untuk membuang rasa ini dari hati Bilqis. Ucap Bilqis datar melongos ke samping, matanya terkejut dikala melihat Kemal menangis. Om,
kenapa? Tanya Bilqis khawatir. Saya mohon tetaplah berada di sisi saya. Jangan berpikir untuk meninggalkan saya, apalagi berniat untuk berhenti menyukai saya. Ucap Kemal bergetar menangis. Ia sangat takut bila Bilqis pergi dari hidupnya, apalagi mengingat Twins B yang berharap lebih pada Bilqis. Bilqis tidak bisa. Kenapa? Karena kalau Bilqis tetap di samping Om, maka hubungan kita bukan lagi partner, melainkan harus pasangan suami istri yang halal di mata agama dan negara. Kalau tidak, Bilqis tidak akan mau. Ucap Bilqis serius menatap dalam mata hitam Kemal. Bilqis mohon, terima Bilqis buat jadi istri Om. Batin Bilqis menjerit. Apa kamu serius? Tanya Kemal menghapus air matanya menatap lekat wajah Bilqis. Iya, tegas Bilqis. Apa kamu mau menerima aku sebagai suamimu? Kamu mau menerima anak-anakku? Kamu bersedia merawat mereka dengan tulus? Kamu sanggup berada di sampingku meski dalam keadaan susah maupun senang? Kamu bisa bertahan denganku bila suatu saat aku berubah? Apa kamu sanggup dengan semua itu? Tanya Kemal dengan tegas membuat Bilqis tersenyum senang. Bilqis sanggup. Jika Bilqis bohong, Bilqis siap jadi perawan tua. Jawab Bilqis sungguh-sungguh membuat Kemal tersenyum manis. Ia mendekatkan keningnya dengan kening mereka menempel. Mari kita menikah. Ucap Kemal tersenyum memejamkan matanya, namun tidak ada sahutan sehingga ia membuka matanya. Hei sayang, kamu kenapa menangis? Tanya Kemal panik melihat Bilqis yang menangis, bahkan Bilqis menampar dirinya sendiri. Plak-plak, hiks, kok sakit sih? Ini kan cuman mimpi, ucapnya sendiri membuat Kemal terkekeh geli. Ya jelas sakit sayang, orang kamunya gak mimpi kok, ucap Kemal tertawa pelan. Bilqis merona mendengar Kemal memanggilnya sayang, dadanya bergetar dan jantungnya berdetak kencang seperti ingin melompat dari tubuhnya. Namun ia ingin memastikan apa Kemal sungguh-sungguh dengan ucapannya. Kapan kita akan menikah, Om? Tanya Bilqis menatap polos Kemal. Setelah kamu lulus, Lovely. Tidak mau, tegas Bilqis membuat Kemal tersentak. Kamu tidak mau menikah denganku? Tanya Kemal terkejut ingin menangis. Ya Bilqis tidak mau karena Bilqis maunya besok. Ucap Bilqis menatap tajam ke arah Kemal, membuat Kemal tersenyum lembut. Baiklah, besok kita akan menikah. Ucap Kemal lembut membelai pipi Bilqis, kemudian ia menatap leher Bilqis. Apa sakit? Cuma perih sedikit aja, ucap Bilqis meringis. Kemal mengambil kotak obat dan mengobati leher Bilqis. Berkali-kali Kemal menelan ludahnya karena si Rambo kembali mode on, apalagi di saat Bilqis mendesah sakit. Ah, pelan-pelan Om. Iya sayang, maaf, ucap Kemal dengan napas berat. Sabar Ram, kau harus sabar karena malam besok kau sudah bisa mencicipinya. Tak lama lagi kau juga akan merdeka, batin Kemal. Sudah siap, sekarang ayo kita pulang. Ucap Kemal ingin menyalakan mobilnya, namun tok tok tok. Kemal mendengus karena ia tahu siapa yang mengetok jendela mobilnya. Ia pun menurunkan jendela mobil. Ada apa? Tanya Kemal kesal. Ayo pulang Nona, ucap Om Yogi dingin membuat Bilqis mengangguk kepalanya. Om, Bilqis pulang dulu ya, karena Bilqis mau beritahu Papa dulu tentang pernikahan kita besok. Dan ingat, jangan coba-coba kabur untuk membatalkan pernikahan kita. Tegas Bilqis dingin membuat Kemal mengangguk kepalanya cepat. Aku tidak akan kabur sayang, karena aku juga cinta sama kamu, balas Kemal. Bilqis pun turun dan masuk ke dalam mobil mewah Om Yogi. Siapa pria itu dan juga siapa Bilqis sebenarnya? Gumam Kemal menatap mobil Om Yogi yang melaju dengan kecepatan tinggi. Kemal langsung menelpon Ray memberitahukan pernikahannya besok. Ray, siapkan pernikahan mewah besok di gedung XX dekat dengan pantai JL. Titah Kemal. Setelah itu ia langsung memutuskan teleponnya. Ia mengemudikan mobilnya cepat menuju kediaman keluarga Lemos. Sebelum itu dia sudah menelpon Arka untuk mengumpulkan semua orang di ruang tamu. Kemal masuk dengan langkah tegap dan pakaian basah ke dalam mansion Lemos. Ia melihat semua orang sedang menunggunya di ruang tamu, terkecuali Putri karena dia di kamar bersama para twin. Ada apa Mal? Kamu mengumpulkan kami semua? Tanya Arka. Aku mau menikah besok.